Berita yang lagi rame nih sekarang di dunia persawitan ya. Wah, ini kalau kejadian benar ini nanti apa yang terjadi gitu ya. Indonesia dan Malaysia bereaksi dengan mau stop ekspor ke Uni Eropa. Ini positif ya untuk kita para petani sawit, harga sawit bisa naik. Coba untuk teman-teman di sana, berapa harga sawit di daerah kalian ya? Tuliskan di kolom komentar ya. Halo kawan-kawan pencari rezeki dari kelapa sawit, ketemu lagi dengan saya Roni di channel Roni P. Video kali ini kita lagi jalan-jalan ya di kebun sawit. Ini kebun sawit punya PT. Sambil di video kali ini Roni mau sharing atau membahas tentang berita yang lagi rame nih sekarang di dunia persawitan ya teman-teman, yaitu tentang yang lagi rame Indonesia dan Malaysia sebagai sebagai produsen gitu ya minyak sawit terbesar di dunia berencana untuk memboikot minyak sawitnya ke Eropa. Itu reaksi atas peraturan Eropa yang mempersulit untuk ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa gitu ya. Jadi sekalian aja diboikot gitu ya. Wah, ini kalau kejadian benar ini nanti apa yang terjadi gitu ya. Ya ada dua sisi ya. Indonesianya juga pangsa pasarnya hilang. Ya walaupun sedikit enggak banyak karena yang beli minyak sawit kita itu banyaknya Cina sama India ya. Dan juga bisa juga karena nggak jual ke sana harganya bisa naik gitu ya. Kalau boykot kita jual ke tempat lain kemungkinan besar, apalagi sekarang ada program B35 nih per Februari teman-teman, itu B35 itu sudah jalan, jadi sudah fix mulai digunakan. Jadi artinya CPO kita, minyak sawitnya kita itu akan lebih banyak lagi diserap untuk dalam negeri untuk bikin bahan B35 itu. Artinya lebih sedikit yang diekspor, harganya pasti stokan makin sedikit, harganya pasti makin naik. Nah, yang senang kita petani ya, mudah-mudahan harga sawit naik gitu ya. Jadi rame nih teman-teman, Roni mau ngobrol aja tentang itu gitu ya, terkait dengan Indonesia, Malaysia dan juga Uni Eropa. Awalnya itu kan ceritanya Uni Eropa memboikot sih sebenarnya, membuat peraturan deforestasi ya. Ya intinya sih katanya sawitnya perusahaan sawit atau petani sawit itu melakukan deforestasi hutan. Jadi buka lahan untuk bikin tanam sawit itu merusak hutan gitu ya, banyak yang dilakukan gitu. Nah itu makanya mereka maunya kalau ekspor ke tempat mereka mungkin harus ada entah sertifikat tidak deforestasi atau apa, Roni juga nggak ngerti. Jadi itu makin ribet. Nah Indonesia dan Malaysia bereaksi. Oh ya, sebelum itu juga sebenarnya itu sudah clear ya teman-teman. Kalau kita pelajari lagi, Roni juga baca-baca terkait program deforestasinya mereka itu, yang mereka bilang itu, Uni Eropa bilang itu adalah untuk sawit yang tahun tanam 2021 ke atas. Ya, kalau secara logikanya kita, kalau 2021 sekarang 2022, 2023 ini masih belum panen gitu ya, sawitnya itu belum panen. Jadi minyak sawitnya bukan itu, udah pasti bukan itu. Jadi mereka bilang kalau yang 2020 ke bawah itu udah clear. Sudah terbukti, sudah diputuskan bahwa intinya itu tidak melakukan deforestasi gitu ya, tidak deforestasi lah. Nah sementara yang sekarang minyak sawit yang ada ya memang tahun tanam 2020 ke bawah gitu. Jadi sebenarnya itu clear, cuman isu-isu aja, sehingga ya kalau
Roni sih mengiranya ya, karena minyak sawit kita itu harganya lebih murah daripada minyak-minyak yang mereka produksi sendiri, seperti minyak biji bunga matahari gitu ya, minyak kedelai gitu, lebih mahal. Jadi mereka berharap kalau dengan ditambahnya sertifikat atau peraturan ini, kan ongkos produksi naik tuh, entah itu untuk bikin sertifikatnya atau bikin apa nanti. Jadi harga sawitnya bisa naik, sehingga ketika dijual di Eropa itu berkompetisi gitu, sama harganya gitu. Kalau sekarang kemungkinan besar harga sawitnya kita itu, minyak sawitnya kita itu lebih murah daripada minyak-minyak yang lain, sehingga apa namanya ya, orang lebih memilih beli minyak sawit gitu. Makanya dibuatlah peraturan itu. Jadi dagang sebenarnya ini, kalau Roni lihat sih dagang. Isunya pun itu lagi gitu ya. Sementara udah jelas 2020 ke bawah itu itulah yang dipanen dan sudah tidak deforestasi, kan sudah jelas tuh teman-teman ya. Makanya apa namanya, isunya Indonesia dan Malaysia gitu ya, entah ini cuman media yang bikin, bereaksi dengan mau stop ekspor ke Uni Eropa ya. Kalau Roni sih berpikirnya ya coba dicari solusinya dulu deh. Ini kan masalah dagang ya, karena kalau begitu kita juga Indonesia rugi, ya mereka juga rugi gitu. Pasti ada jalan tengahnya. Segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan ya. Gimana caranya yang terbaik, biar bagaimanapun Uni Eropa juga tetap pangsa pasar, walaupun tidak terlalu banyak ya, hanya beberapa persen gitu ya. Kalau sekarang kan pangsa pasar kita lebih banyak Cina, India gitu ya, juga negara-negara lain. Bahkan kita lagi mau buka yang ke arah Afrika sana tuh, yang ke arah sana ya gitu ya. Selain itu juga sebenarnya kita juga ya bukan cuman tentang apa, bukan cuman isunya itu bukan langsung begitu gitu ya. Ya sementara produksi ekspor kita pun sebenarnya untuk minyak sawit tuh terus turun. Kenapa? Ya itu tadi ya, sebelumnya B30. Terus setelah itu ini bikin lagi per Februari 1 Februari 2023 ini B35 itu sudah mulai digunakan gitu ya, sudah mulai diproduksi, sehingga otomatis kemarin B30, sekarang nambah lagi 5% B35, otomatis bahan baku minyak sawitnya dibutuhkan lebih banyak, sehingga ya otomatis akan menurunkan ekspor gitu. Stok pasti akan berkurang untuk stok ekspornya. Mudah-mudahan sih ini positif ya untuk kita para petani sawit, harga sawit bisa naik ya kan, bisa naik lebih tinggi. Cuman kalau kalau Roni baca-baca prediksi-prediksi gitu ya, katanya sih tahun ini stagnan. Memang banyak naik turun, nggak seperti tahun lalu yang naik tinggi sekali, harga maksimal turun bisa turun sekali gitu ya. Kalau Roni sih mudah-mudahan bisa naik, walaupun pelan-pelan tapi naik aja gitu. Karena memang kan sekarang pandemi sudah selesai. Kalau tahun kemarin itu pandemi itu salah satu yang bikin minyak sawit harganya naik. Kenapa? Karena orang diam di rumah, maunya ngapain? Ya makan, goreng-goreng gitu ya. Ya itulah yang bikin minyak goreng langka ya. Kemarin minyak goreng langka, harganya naik gitu. Karena ya itu, orang jadi pengen di rumah ya maunya goreng-goreng, makan-makan cemil-cemilan seperti itu. Lalu kemarin juga sempat ada perang gitu ya, sehingga perang itu lagi negara yang memproduksi biji minyak bunga matahari juga gitu ya. Jadi ya berkurang mereka, sehingga orang yang tadinya pakai minyak biji bunga matahari jadi pakai punya kita, minyak sawit gitu. Makanya ya kebutuhan jadi makin banyak. Biasa kan prinsip dagang, yang butuh banyak akhirnya harganya naik begitu. Kalau tahun ini isunya kan sudah mulai perang, sudah mulai, walaupun masih, tapi sudah mulai mulai dingin mungkin ya. Terus pandemi juga sudah, kita juga sudah tidak lockdown lagi segala macam, jadi lebih stabil. Nah itu juga mungkin prediksinya yang bikin harga minyak sawit
atau harga sawit bisa kemungkinan besar tahun ini lebih stabil ya. Kalau update-nya di tempat Roni saat ini stabil ya, stagnan di harga 2.400 sampai dengan 2.600-an tuh, beda-beda setiap pabrik. Coba untuk teman-teman di sana berapa harga sawit di daerah kalian ya? Tuliskan di kolom komentar ya, berapa harga sawit di daerah kalian. Kalau tempat Roni tadi sudah Roni bilang antara 2.300 sampai dengan 2.600-an, beda-beda setiap pabrik. Itu di pabrik ya. Kalau di petani ya potong aja 300-an lah ongkos kirim. Ya, jadi ya 2.000 sampai 2.300 begitu. Ya, teman-teman, itu aja videonya Roni kali ini, sharingnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan Roni di video selanjutnya. Salam tandan berduri. Dadah.